Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibis Rayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kapal susur Sungai Mentaya milik pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur yang tenggelam karena ada kebocoran akhirnya dievakuasi. Proses evakuasi dilaksanakan dengan melibatkan penyelam tradisional. Sebagai upaya melestarikan hutan, kelompok tani Tampukas Jaya Sejahtera Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, melakukan penanaman pohon. Kegiatan dilakukan di kawasan hutan yang akan diusulkan sebagai perhutanan sosial. Sentral Layanan Universitas Terbuka atau Salut Palangkaraya resmi dibuka di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kehadiran Salut diharapkan memberikan kemudahan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di daerah setempat tanpa harus terkendala jarak. Evakuasi kapal susur Sungai Mentaya yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur dilakukan sejak Jumat kemarin. Kapal ini sebelumnya mengalami insiden tenggelam pada Selasa 21 Januari dini hari karena mengalami kebocoran. Proses evakuasi kapal melibatkan sejumlah penyelam tradisional yang berasal dari daerah setempat. Para penyelam tradisional itu sudah berpengalaman dalam mengevakuasi kapal tenggelam. Mereka menggunakan drum yang diletakkan di bawah kapal untuk menimbulkan kapal ke permukaan air. Diperlukan sekitar 60 drum plastik dalam menimbulkan kapal susur Sungai Mentaya untuk kemudian dievakuasi ke tempat perbaikan kapal. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur, Bima Eka Wardana mengatakan, proses evakuasi kapal susur Sungai Mentaya diperkirakan berlangsung selama 4 hari. Para penyelam tradisional bekerja dari pagi hingga malam hari. Kita mencoba untuk mengevakuasi kapal ini, mengangkat supaya kapal ini bisa timbul. Kemudian kalau sudah timbul nanti akan kita bawa ke seberang untuk didok. Kita melibatkan penyelam tradisional untuk membantu mengangkat kapal ini karena mereka yang ahlinya kan. Info dari mereka itu sekitar 60 drum plastik itu ya, yang ditanam di bawah kapal untuk bisa mengangkat kapal itu supaya bisa timbul. Saat ini seperti yang kita lihat, kapal ini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan atapnya, jadi ada progres, ada kemajuan. Mudah-mudahan besok sudah bisa timbul supaya bisa segera kita bawa ke seberang. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur, kapal yang berusia hampir 20 tahun ini memiliki nilai awal mencapai 800 juta rupiah lebih. Belum bisa dipastikan apakah nantinya kapal akan diperbaiki untuk bisa digunakan kembali atau tidak. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ibadah RC Seng'ang atau Hari Persaudaraan dilaksanakan di Kelenteng Kong Mio Litang atau Harmoni Kehidupan Sampit. Puluhan umat Konghucu tampak penuh dengan hikmat mengikuti ibadah tersebut. Ibadah yang dipimpin oleh Wengsi Suhardi ini merupakan tahap pertama sebagai rangkaian dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Puncak Tahun Baru Imlek akan dilaksanakan pada 15 hari di bulan pertama melalui perayaan Cap Gome. Dalam ibadah RC Seng'ang tersebut, umat Konghucu memanjatkan syukur karena dapat melewati tahun yang lalu dengan aman dan damai. Selaku pemuka agama Konghucu di Sampit, Wengsi Suhardi menjelaskan bahwa bagi umat Konghucu, Tahun Baru Imlek dimaknai sebagai momen introspeksi diri. Dalam ibadah menyambut Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili ini,
Mereka memanjatkan doa kepada Tuhan agar di tahun berikutnya selalu dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Tidak hanya bagi umat Konghucu, namun juga bagi seluruh masyarakat Indonesia agar selalu rukun, damai, dan harmonis. Makna Imlek itu bagi umat Konghucu adalah sebagai momentum untuk introspeksi diri, ya. Terutama ada satu ayat dalam ajaran agama Konghucu mengatakan bahwa sebagai manusia kita harus dapat memperbaharui diri, mengintrospeksi diri, merefleksi diri tentang apa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu. Tadi doa yang kita panjatkan adalah doa syukur, di mana telah dapat melewati tahun yang lalu dengan aman, dengan damai, dan berharap di tahun yang akan datang dapat dilalui dengan aman dan damai pula. Jadi harapan kami semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana, dan bukan hanya untuk umat Konghucu, bahkan untuk bangsa dan negara serta negara tercinta ini, kita selalu berdoa semoga semuanya rukun, damai, harmonis, sejahtera, dan bahagia. Ibadah Hari Persaudaraan juga diisi dengan kegiatan sosial, yakni berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Hal ini agar mereka yang kekurangan tetap bisa merayakan Imlek dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Penanaman pohon oleh kelompok tani Tampukas Jaya Sejahtera diawali dengan pertemuan di kantor desa Lampuyang untuk mendengarkan paparan singkat Kepala Desa, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, serta pegiat lingkungan hidup tentang pentingnya konservasi alam. Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyerahan secara simbolis bibit pohon dari penyuluh kehutanan kepada ketua kelompok tani, sebagai simbol awal aksi penghijauan yang akan dilakukan. Selanjutnya para kelompok tani menuju kawasan hutan yang akan ditanami bibit pohon. Dari kantor desa, perjalanan ke lokasi harus ditempuh menggunakan perahu bermesin atau kelotok. Butuh waktu sekitar 60 menit untuk para kelompok tani sampai ke lokasi. Penanaman bibit pohon dilakukan di sebuah kawasan hutan di Desa Lampuyang. Penanaman pohon tersebut sebagai upaya dalam menjaga kelestarian hutan. Kawasan hutan tersebut akan diusulkan menjadi perhutanan sosial yang dikelola kelompok tani dengan luas 700 hektar, sehingga kawasan hutan sebagai penyangga lingkungan bisa menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh warga. Hari ini sebenarnya kegiatan ini cuma simbolis, dalam arti ini cikal bakal lah untuk ke depan nantinya ini menjadi contoh juga bagi masyarakat bahwa kita peduli terhadap hutan. Mungkin kalau untuk lokasi perhutanan sosial kita tetap sesuai prosesnya, artinya kita usulkan dulu, begitu mendapat SK baru kita berkegiatan di dalam perhutanan sosial. Kalau yang diusulkan Pak saat ini ada berapa luasan? Untuk Desa Lampuyang kurang lebih 700-an hektar nanti yang akan kita usulkan perhutanan sosial. Ini adalah sebagai bentuk program atau kepedulian lah dari pemerintah kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di dalam kawasan, di mana aktivitas di dalam kawasan itu harus ada izin. Melalui perhutanan sosial inilah akses legalnya, gitu. Artinya masyarakat tetap bisa beraktivitas di dalam kawasan lewat perhutanan sosial. Pak, mungkin kegiatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan Pak di kawasan perhutanan sosial sendiri? Secara umum memang kegiatan di bidang kehutanan itu yang tidak boleh, terutama yang pasti tidak boleh bakar lahan, tidak boleh nebang-nebang pohon sembarangan gitu. Nah, tapi memang kemudian ada aturan bahwa tidak juga bisa dibenarkan untuk menanam sawit di dalam perhutanan sosial. Tapi kalau yang lainnya silahkan, tanaman kehutanan lainnya, buah-buahan dan lain-lain. Ada berapa jenis pohon Pak yang hari ini? Kebetulan ada beberapa, 5 ya. Iya. Pak Kades. Ada 5 jenis. Ini bantuan dari kehutanan atau gimana? Ini bantuan bibit gratis, gitu. Memang kehutanan
lewat balai BPDAS juga ada bantuan bibit gratis untuk warga masyarakat gitu yang ingin menanam tanaman kehutanan. Para kelompok tani merasa bangga bisa ikut terlibat dalam penanaman bibit pohon tersebut. Pemerintah desa setempat juga mendukung penuh atas kegiatan yang menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian hutan. Sementara itu, dengan adanya program perhutanan sosial, kelompok tani akan mendapatkan akses mengelola hasil hutan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Kualitas hidup warga juga akan lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Menyepot artinya mendukung penuh kepada kelompok tani Tempukas Jaya Sejahtera yang akan melakukan kegiatan ini, dan mudah-mudahan harapan kami ke depannya dengan adanya reboisasi atau penghijauan hutan ini akan bisa berkelanjutan dan berkesinambungan untuk masa depan dan bisa untuk mesejahterakan warga masyarakat Desa Lempuyang khususnya dan umumnya kepada Kecamatan Sampit pada umumnya. Kami sangat bangga menghijaukan hutan kembali dari yang sudah imbas kebakaran tahun 97 kemarin itu kayaknya ini semua. Kalau diusulkan sebagai kawasan perhutanan sosial, mungkin sebagai ketua kelompok tani, dengan usulan itu harapannya gimana Pak ke depan? Agar bisa bermanfaat ya, terutama masyarakat dikelola dan kelompok tadi ada pekerjaan yang nantinya bisa hutan itu beberapa jenis ditanam. Jadi adalah daripada hutan itu terlantar begitu, kita kelola dengan cara berkelompok ini. Melalui kegiatan yang dilakukan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Tidak hanya bagi masa depan lingkungan, tapi juga untuk perekonomian di desa. Mashud Badarudin, Hayat TV. Universitas Terbuka atau UT Palangkaraya terus berkomitmen mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah sulit dijangkau. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka salut Magantang Tarung di Sampit. Sentral layanan yang terletak di Jalan Walter Kontrat belum lama ini diresmikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur, Rusmiati. Direktur Universitas Terbuka Palangkaraya, Haryadi, menyampaikan, dengan dibukanya salut di Sampit, diharap dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat setempat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses ke perguruan tinggi. Masyarakat Kota Waringin Timur memanfaatkan adanya sentral layanan Universitas Terbuka ini, sehingga jika mereka mau kuliah dengan mengambil program apa saja, ini ada salutnya di sini. Dengan dikomandani oleh Pak Suryansa SPD ini, ada adminnya, ada nomor handphonenya, ada WA-nya, ada websitenya nanti, sehingga setiap masyarakat itu dari tempatnya masing-masing mereka bisa mendaftar kuliah di Universitas Terbuka, difasilitasi oleh sentral layanan yang kami resmikan pada hari ini. Universitas Terbuka menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Hal ini menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin melanjutkan studi tapi terkendala biaya dan jarak tempuh dari tempat tinggal. Bagi kita semua ya yang jadi mahasiswa tuh salah satunya kalau masuk kuliah offline gitu kan harus ditempuh jarak yang cukup jauh ya. Jadi adanya UT ini mempermudah kami yang tinggalnya di pelosok-pelosok begitu. Jadi juga pendidikannya tuh nggak ketinggalan deh dari kampus lain. Terus fleksibel, juga nggak harus dituntut hari ini selesai ya, enggak. Di UT itu semuanya santai gitu. Fleksibel ya? Ya fleksibel. Terus kita tuh masuk UT karena kebanyakan dari kita semua itu kerja. Kalau nggak kerja kan sayang ditinggal kerjanya. Kalau nggak ditempuh pendidikannya malah ketinggalan jauh nanti. Melalui salut, Universitas Terbuka Palangkaraya memberikan kesempatan bagi warga Sampit dan sekitarnya untuk mengakses layanan akademik dengan lebih mudah dan lebih dekat, sehingga pendidikan tinggi yang berkualitas dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Video kemunculan orang utan di sekitar kawasan permukiman tersebut viral di media sosial di daerah setempat. Selain karena orang utan merupakan hewan langka dan dilindungi, kemunculannya juga berada jauh dari habitatnya, yaitu hutan. Menurut warga sekitar, kemunculan primata asli Kalimantan yang terekam kamera pada Kamis sore itu bukan yang pertama. Dalam 2 bulan terakhir, setidaknya sudah 4 kali orang utan terlihat berkeliaran di semak belukar dekat tempat tinggal mereka. Keberadaan orang utan dekat permukiman tersebut membuat warga was-was. Saat orang utan berukuran cukup besar itu muncul, warga tidak berani keluar rumah dan menutup rapat seluruh pintu dan jendela karena khawatir diserang. Sore semalam tuh, bila tuh seminggu, 10 hari palingnya tuh, pasti turun. Bila orang kamano kena, insya Allah kami bepadah. Kalau yang terlihat tuh ada berapa ekor, Bu? Seikung ya, ujar orang buhan tukang nih setahun nih sudah di sini jar. Cuma di sana-sana wadahnya semalam tuh, ini nih kan sudah habis loh. Hutan ini sampai sini nih habis semua, jadi di situ wadahnya. Tapi kada tahu juga di mana wadahnya bersarang. Jadi kalau merasa was-was tuh ada, makanya bilanya beparak tuh pasti jendela kami tutup. Tapi pernah sampai mendekati rumah sini lah, Bu, atau hanya di semak-semak itu, Bu? Kada pernah pang lagi, cuma di situ aja. Pokoknya hanya di Pulau Kanas di situnya kayaknya. Merespon laporan warga terkait kemunculan orang utan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resor Sampit melakukan observasi ke lokasi. Komandan BKSDA Resor Sampit, Muriansah menyebut, selain karena habitatnya yang rusak, kemunculan orang utan di dekat permukiman adalah untuk mencari makan. Di lokasi kemunculan orang utan merupakan area kebun nanas yang sudah tidak terawat. Sore hari ini kami melakukan kegiatan observasi lokasi kemunculan orang utan. Tadi kita temukan di lokasi ini kebun nanas, walaupun kurang terawat, tapi nanas tadi berbuah dan itu yang dimakan orang utan. Dan memang vegetasi dominan adalah semak belukar dengan sedikit pepohonan. Tadi pas saat melakukan observasi itu terpantau sarang ada 3 buah dan itu yang sudah sarang lama atau kelas, kami biasa menyebutnya kelas C. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Kota Waringin ini habitat orang utan sudah sangat sempit atau jadi orang utan akhirnya datang ke sekitar pemukiman untuk mencari makan. Keberadaan orang utan di lokasi tersebut masih terus dipantau oleh BKSDA Resor Sampit. Jika nantinya orang utan kembali muncul, rencananya akan dilakukan upaya penyelamatan orang utan untuk dievakuasi ke habitatnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.